Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Swords Family yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan memulai aktivitas kita dengan terlebih dahulu mendengarkan renungan. Dan pada pagi hari ini renungan saya berikan judul perbuatan baik. Perbuatan baik adalah sesuatu perbuatan terpuji yang tentu saja kita harus lakukan kepada seluruh manusia sesama kita. Tidak peduli dia agamanya sama dengan kita, rasnya sama dengan kita, sukunya sama dengan kita atau tidak, tetap kita harus berbuat baik. Nah, itulah yang belakangan ini kita diajarkan oleh Bapak Gembala dari firman Tuhan yang disampaikan di dalam ibadah raya. Bagaimana kita harus berbuat baik dalam memperlakukan kepada sesama kita. Tapi pada pagi hari ini akan ada dua sudut pandang yang mau saya sampaikan. Adalah yang pertama, sudut pandang dari sisi kita sebagai manusia yang melakukan kebaikan bagi orang lain. Lalu yang kedua adalah sudut pandang dari sisi kita sebagai orang yang mungkin menerima perbuatan baik dari orang yang lain. Yang pertama saya akan bahas dulu ayatnya di dalam Yohanes 1 ayat 11b. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Ada juga ayat di dalam Matius 5 ayat 16 berkata, kita berbuat baik agar orang lain yang melihat perbuatan baik kita dapat memuliakan Bapa yang di surga. Saudara, seringkali saudara dengar bahwa kita ini adalah kitab atau firman Tuhan yang hidup, yang berjalan gitu ya, yang dapat disaksikan oleh banyak orang. Orang atau jiwa-jiwa dapat dimenangkan bukan karena kita banyak bicara kepada mereka, bukan banyak kita berkhotbah kepada mereka, tetapi tindakan kitalah yang berbicara dan bisa memenangkan jiwa-jiwa tersebut. Seperti halnya tindakan yang dilakukan oleh bapa daripada si bungsu, ya kan? Di dalam firman Tuhan yang disampaikan Bapak Gembala disampaikan mengenai teladan kaki, di mana teladan kaki ini berbicara mengenai action, mengenai bergerak, bertindak, berbuat, melakukan sesuatu. Nah, ini kita tidak boleh melihat orang dari cara kita melihat seperti pada umumnya. Kita melihat pekerjaannya bagus gitu ya. Kita melihat kendaraan yang digunakan bagus. Bukan berarti orang itu tidak butuh ditolong. Sekali lagi, kita tidak bisa mengkotakkan pertolongan atau kebaikan kita kepada orang lain itu dalam bentuk materi. Ada berapa banyak orang yang saat-saat ini membutuhkan lebih, bukan saja materi. Banyak orang yang membutuhkan teman, banyak orang yang membutuhkan waktu kita untuk kita bisa berbagi dengan mereka. Banyak orang yang membutuhkan keakraban, banyak orang yang membutuhkan interaksi gitu. Bukan soal uangnya gitu. Bukan soal di mana kita harus ketemu, di hotel yang mewah kah, di restoran yang mahal kah, bukan. Tetapi soal seberapa kita bisa meluangkan waktu bagi orang lain. Seberapa kita bisa memberikan perhatian kita kepada orang lain. Itulah yang menjadi tolok ukurnya. Materi, saudara mungkin tidak sebegitu berlimpahnya, tidak sebegitu kaya rayanya sehingga saudara bisa bagi-bagi materi, uang. Tetapi kalau perihal waktu, perhatian, saya rasa dengan keterbukaan hati kita dan kerelaan hati kita, apalagi dilandasi kita dengan mengasihi orang dan sesama kita, tidak peduli dari latar belakangnya, maka itulah yang membuat hidup kita menjadi lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Sudut pandang dari seorang yang memberikan
kasihnya atau memberikan perbuatan baik bagi orang lain. Lalu sudut pandang yang kedua, bagaimana ketika kita ada di dalam posisi orang yang sedang menerima perbuatan baik dari orang lain. Satu hal yang mau saya sampaikan, ketika kita menerima hal itu, hendaknya kita menjadi orang yang tahu diri. Tahu diri dalam hal apa, saudara? Seandai kata kita mendapatkan perbuatan baik orang, hendaknya kita pun melakukan hal yang sama, baik kepada orang tersebut ataupun kepada orang yang lain. Sehingga kebaikan itu tidak berhenti hanya sampai di kita, hanya sampai kita terima saja kebaikan ini, tapi kita pun tidak meneruskan. Itu yang saya sebut sebagai tahu diri. Kemudian kalau kita memang punya satu sosok teman atau pribadi yang demikian perhatiannya kepada kita, yang kedua yang harus kita perhatikan adalah kita tidak bisa sembarangan dalam arti memanfaatkan kebaikan dari orang tersebut. Karena mentang-mentang dia baik, karena mentang-mentang dia selalu menyediakan waktu buat kita, lalu kita semena-mena. Misalnya kita hubungi dia di tengah malam, atau mungkin kita selalu memaksakan dia untuk bisa bertemu dengan kita. Ini adalah sesuatu yang tidak baik. Gitu. Kalau kita memang punya sosok teman yang baik sebaik itu, hendaknya kita ini tahu diri dan benar-benar kita bisa melakukan hal yang sama sehingga hubungan kita dengan orang ini adalah hubungan yang timbal balik dan hubungan yang saling membangun dengan teman-teman kita. Karena apa, saudara? Tentunya ketika hidup kita tidak menjadi penerus kebaikan itu, dan orang melihat kita sebagai sosok orang Kristen yang rajin ke gereja, yang rajin beribadah dan rajin pelayanan, tetapi kita tidak pernah meneruskan kebaikan apapun kepada orang lain pun tidak akan pernah bisa melihat Kristus sebagaimana apa yang tadi firman kita sudah baca, di mana dengan perbuatan baik kita orang dapat melihat Allah, dengan perbuatan baik kita orang dapat memuliakan Bapa yang di surga. Jadi saudara, perbuatan baik itu yang pertama hendaknya kita lakukan atas dasar mengasihi kepada orang lain, dan yang kedua ketika kita sebagai penerima dari perbuatan baik, kita harus menjadi orang yang tahu diri dan kita teruskan kebaikan itu dan tidak berhenti di kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Kau ingatkan kami tentang bagaimana kami harus menjadi pribadi yang dapat merawat dan melakukan perbuatan baik bagi sesama kami manusia Tuhan, sehingga dengan hal itu satu tujuannya bahwa orang dapat melihat Allah dan orang-orang lain dapat memuliakan nama Bapa yang di surga melalui kehidupan kami. Biar kami boleh selalu menjadi pribadi yang baik, biar kami terus mengasah hati kami untuk melakukan hal-hal yang baik dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat pagi saudara, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.